Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak pernah boleh kita lupa adalah kita semua ada di sini. Itu karena generasi sebelumnya dan sebelumnya melakukan apa yang mereka harus lakukan. Dan salah satu yang dilakukan Mbah Nun pada level personal, pada level keluarga adalah mangani kecut kuwi mau agar anak-anaknya tidak mangan kecut, kan gitu. Karena bisa lihat Anda sendiri, senyum saya tentu lebih manis dari Cak Nun. Merasa guyu gitu. Karena sejarah hidupnya masuk pada semua yang ada dalam tubuh kita, termasuk senyumannya, tarian ototnya dan seterusnya, itu kan tulisan sejarah juga, tulisan sejarah sepanjang dari kita lahir sampai sekarang. Dan tentu tidak bisa saya pada posisi ini kalau tidak punya Bapak Cak Nun. Bagaimana saya mengabdi kepada Cak Nun, luar biasa tuh. Ngalungnya awake dhewe, luar biasa awake dhewe. Enggak, tapi saya pengen mengatakan bahwa itu konsep atau pola yang berlaku di banyak skop, di banyak apa bahasa Indonesia ini skop, di banyak lingkup, di berbagai macam cakupan keluarga, cakupan komunal, cakupan apa namanya, negara, bangsa dan seterusnya, bahwa kita yang ada sekarang itu ada roh nenek moyang yang hadir dalam diri kita. Roh nenek moyang, mungkin saya nggak ngomong roh yang apa tinggi-tinggi, tak omong ora bakal paham, dan gue neng komentar neng YouTube gue mesti ngomongnya, gue kira paham, aku sing paham, mesti ngono gitu. Klaim-klaiman paham-pahaman kan, pada ora paham ya kan gitu. Saya mengatakan roh itu maksudnya bahwa misalnya Anda mau masuk cuci kaki, itu kan juga dapatnya dari kebiasaan Bapak Ibu dapatnya dari mbahnya, kebiasaan yang baik diteruskan kepada anak cucunya. Ada cerita yang bermacam-macam cara untuk menunjukkannya. Kadang-kadang satu potret sudah bisa memberi cerita, betul nggak? Potretnya di crop sedikit, ceritanya berbeda. Misalnya, ono wong apa namanya, ono pengemis tangannya nyedak ini nyekel duit di foto, itu memberi apa nyolong? Jiku apa ngei? Satu foto itu, apakah ada bisa berbicara maknanya? Enggak, itu nyolong ya mungkin, ngei ya mungkin, betul nggak? Nah, kita butuh potret berikutnya. Berikutnya gimana sih tangannya mendekat membawa uang atau menjauh membawa uang? Baru kita bisa menebak-nebak kemudian ceritanya seperti apa. Banyak hal di dunia yang memang ceritanya tidak selesai hanya dengan satu potret. Seperti banyak kejadian-kejadian yang salah satunya adalah yang apa namanya dikatakan Mbah Nun kemarin, Mbah Nun kesambet dan seterusnya itu. Tapi kebetulan saya dididik menjadi anak yang soleh. Loh, dididiknya belum tentu jadi toh, dididiknya jadi anak yang soleh. Jadi ini ya saya soleh dengan cara yang agak radikal. Dengan memberi cobaan kepada orang tua. Kayak kalau orang tanya sabar kan masuk surga, itu anak soleh kan membawa orang tuanya masuk surga. Jadi ada yang memberi doa, kalau saya memberi cobaan. Oh, karena surganya tinggi, cobaannya juga harus tinggi kan. Gitu. Nah, salah satu cara memberi cobaan dalam tanda petik itu adalah orang mengaku ding kabeh anake Mbah Nun. Itu memang ada budaya egaliter di kita. Bahwa kita sering ngobrol, sering diskusi dalam banyak hal. Dan kita paham bahwa tadi itu tua, muda, tinggi, rendah, apa namanya, sudah duluan, sebelumnya dan seterusnya, yang polaritas seperti itu dalam dua manusia atau dalam dua orang itu selalu punya multidimensi. Mungkin di dunia kehidupan, misalnya di dunia urusan agama, ayat kauli ya, simbah bisa lebih tua daripada saya, pengalamannya luar biasa dan seterusnya. Tapi bisa di urusan fisika aku lebih tua.
Aku yang ngerti urusan fisika. Simbah hukum Newton ora paham. Loh, bukan ya karena memang setiap orang pasti punya kelebihannya dan punya kekurangannya. Terus kemudian kan bagaimana kemudian kita mengisi satu sama lain. Nambahi, ngurangi, apa jenenge berdialektika dan seterusnya. Dan dalam dialektika berngobrol sesuatu yang penting itu pasti punya potensi menyinggung. Iya dah. Nek penting untukmu mesti punya potensi menyinggung. Nek kowe dijak ngomong tentang hari ini makan apa debat iso nggak ribut. Tapi kalau sudah ditanyain kapan rabi, bisa tersinggung kowe. Pas lebaran kan ancaman terbesarmu kowe. Lebaran mudik wis tuwa ora rabi-rabi kowe. Sudah berusaha Bu, tapi belum ketemu mertua khilaf kan gitu. Nah, paham maksud saya ya? Paham maksud saya ya? Bahwa pada dialektika itu pasti punya potensi menyinggung satu sama lain. In order to think, untuk bisa berpikir hal-hal yang penting, kita harus meresikokan untuk menyinggung atau tersinggung. Betul nggak? Semua hal yang menghasilkan sesuatu itu pasti ada resikonya. Gue nembak pacar, nembak cem-cemanmu ya sing tok naksiri, itu ada resiko ditolak. Betul nggak? Nek ra ono resiko ditolak mesti ra menarik nggo kowe. Kaya aku ya sing ra tau ditolak ngono misale. Wah sikut. Ora deng aku ya pengalamanku ditolak luwih akeh mbangane kowe aja. Apa namanya? Kemudian ketika ada resiko tersinggung itu, apa yang kita dapatkan? Ketika kita kita sudah bisa melewati itu, yang kita dapatkan adalah masing-masing menjadi tumbuh lebih dewasa. Betul nggak? Badai pasti berlalu. Walaupun itu belum lengkap. Hari yang cerah ya pasti berlalu. Setiap malam ada siangnya, setiap siang ada malamnya. Yang perlu kita pastikan adalah pada semua pergesekan itu kita bareng-bareng tumbuh. Karena akan sia-sia pergesekan kalau tidak ada pertumbuhan. Kalau untuk urusan salah benar, tunjuk aku satu hal di dunia, opo wae terserah. Iso tak salah ke, iso tak bener ke. Nyon saya ngomong aku rada sombong iki. Opo wae wis, iso tak salah ke, iso tak bener ke. Karena salah benar tidak pernah berdiri sendiri. Salah benar selalu ada asumsi, ada aksioma yang mendasarinya. Iki nyon sewu, rodok contoh sedikit kemarin tiba-tiba ada yang bertanya soal agak belok dikit aku ya. Isra Mi'raj itu kan naik ke Sidratul Muntaha, menembus langit 7. Itu gimana itu, kemana itu? Terus aku nanya, naik itu kemana sih? Yo naik ke atas langit. Sik. Coba, itu kan mengandung asumsi. Naik itu mengasumsikan bahwa kalau kamu di bumi, naik itu lebih jauh dari bumi berarti, betul nggak? Kalau tidak ada pijakan, naiknya kemana? Kalau kamu udah di tengah, apa namanya, ruang angkasa yang nggak ada kanan kiri, maju mundur, atas bawah, kuwi rono ki munggah apa medun? Neng kutub utara ngono munggah, tapi neng kutub selatan ngono medun. Paham nggak? Di kutub utara ke kanan itu bisa naik, tapi di kutub utara naiknya tuh ke kiri. Loh, naik itu sendiri tidak bersih sebagai, tidak berhenti pada naik itu selesai kita tahu maknanya naik gitu kan, nggak juga. Artinya semua informasi itu bersambungan satu sama lain. Orang yang dengan mudah ngomong benar salah tanpa tahu cerita penuh dan tidak siap dirinya berubah ketika fakta baru datang, itu adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk tumbuh. Di sini Ma'iyah, dulu kemarin saya ditanyain, apa sih Ma'iyah itu? Dan saya menjawabnya begini, Ma'iyah seharusnya saya mengutip ayat kauniyah. Sikir, ngeri tuh. Nek simbah alat kauniyah aku itu kauniyah. Karena semua pola itu pasti bisa dilihat di alam. Tuhan memberi contoh pada semua level.
Kalau kita mampu melihat polanya, kita akan punya jembatan untuk memahami pada semua level yang berbeda. Dulu di peradaban kehidupan di muka bumi, menurut sains itu ada era yang namanya Kambrian. Era Kambrian. Cambrian nek bareng golek neng apa sih Google. Itu era di mana curiganya kadar oksigen tiba-tiba naik sangat tinggi sehingga terjadi ledakan jenis hewan. Iwak, fish, amfibi, ono apa sih aves, manuk-manukan, ono mamalia, ono apa sih kadal-kadalan, reptil dan seterusnya. Terjadi ledakan sangat banyak jenis. Tiba-tiba Tuhan kreatif. Ya orang ngono maksudnya. Maksudnya tiba-tiba ya Tuhan ya kreatif ket awal. Ya, tapi tiba-tiba ada satu zaman di mana tiba-tiba jenis hewannya tiba-tiba sangat banyak. Terus kemudian itu era yang tidak panjang. Ya tidak panjang ya juta tahun. Era tidak panjang, tapi kemudian menjadi sedikit. Kenapa? Karena ada yang bisa beradaptasi, ada yang tidak bisa beradaptasi. Yang beradaptasi bertahan, yang tidak beradaptasi punah, mati. Nah, saya melihat gini, salah satu kelebihan Ma'iyah adalah kita bisa ngomong apa aja. Walaupun yang mungkin siap hanyalah Ma'iyah. Kalau kita ngomong gini ya, di dalam YouTube sedikit, wis tersinggung di keweneng hati. Di Ma'iyah karena kita bisa ngomong apa aja, saya ngomong hal yang sama, terjadi ledakan yang berbeda di setiap kepala. Kenapa? Karena saya cuma nambahin garam. Bumbu yang lainnya ada di kepalamu semua. Betul nggak? Terjadi ledakan, ada ide baru, pemahaman baru, dan seterusnya. Bisa jadi yang bulan berikutnya berbeda lagi. Berubah lagi. Karena tambah dewasa, yang kemarin dibuang. Mati, jadi tambah dewasa lagi. Nah, itu ada Cambrian explosion seperti itu. Ide baru. Walaupun mungkin 90% diantaranya mati. Karena yang bertahan hanyalah yang paling kompatibel dengan kebenaran Tuhan. Ya syaratnya minggu itu. Yang kebenaran bertahan paling lama, itu yang paling mendekati kebenaran Tuhan. Paham logika saya nggak dengan kalimat ini? Karena kebenaran Tuhan berlaku sepanjang zaman dan seluas ruang. Betul nggak? Mbok Arab zaman saiki atau 3 juta tahun kemudian, 3 juta tahun sebelumnya, kebenaran Tuhan masih benar atau enggak? Jadi kebenaran yang bertahan semakin lama, itu kebenaran yang lebih mendekati ke kebenaran Tuhan. Nek kita memang benar seminggu sesuk berubah meneh, berarti kita tumbuh menuju kebenaran yang lebih mendekati. Kalau Anda perhatikan aja sedikit. Zaman muda, Anda dapat informasi baru gini, berubah terus pikirannya, grek, ilmu anyar. Lama-lama ditabrakkan dengan pengalaman hidup, tadinya yang setiap hari berubah, bisa seminggu sekali berubah. Terus lama-lama bisa sebulan sekali berubah. Lama-lama setahun sekali berubah. Dan itu tapi terus berubah, tapi waktunya semakin lama. Kenapa? Karena kita semakin mendekati kebenaran Tuhan. Orang yang baru bisa menyerap kebenaran dari satu potret, itu ya kebenaran Tuhan. Tapi tingkatnya ming sak detik. Tingkatnya ming sak menit, karena dia tidak bisa melihat cerita panjang.